Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar? Wah, masih kurang kompak nih Kak. Nih Kak, coba ditanya lagi Kak. Apa kabar semuanya? Iya, luar biasa. Luar biasa. Kita sapa juga nih Kak, adik-adik yang di rumah ya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Bener, seru-seruan bareng di sini. Oke, nah yuk sekarang gak berasa ya Kak, ini kita udah masuk minggu ketiga, berarti udah setengah lagi nih bulan Juni ya Kak ya. Bener. Nah minggu depan itu udah minggu terakhir ya Kak ya di bulan Juni ya. Iya. Nah ada yang dinanti-nantikan juga nih di minggu depan nih kayaknya. Ada yang tahu nggak minggu depan kita ada apa? Ada camp, betul. Nah buat informasi nih, coba kakak tanya dulu siapa yang udah daftar campnya? Wih, siapa yang udah daftar? Wih, banyak ya. Nah, buat adik-adik yang sudah mendaftar, bisa nanti ambil starter pack-nya di luar sana setelah selesai ibadah ya sama orang tuanya untuk ambil starter pack yang akan dibawa di hari kalian camp nanti ya. Jadi akan dapat kaosnya dipakai ya pas di hari campnya. Dan juga akan dapat tas, akan dapat botol minum, dan banyak lagi yang lain ya Kak ya. Nah itu semua harus kalian bawa di saat hari campnya nanti ya. Jadi dipastikan untuk diambil hari ini dan akan dibawa di hari Jumat untuk adik-adik yang berusia 7-9 dan dibawa di hari Sabtu untuk adik-adik yang berusia 10 hingga 13 tahun ya. Oke, nah. Tadi itu beberapa udah ada yang ambil Kak. Udah ada yang ambil ya? Wih, udah dilihat belum? Ada dapat apa aja tadi? Belum, masih dibawa sama orang tuanya. Betul, nah nanti dilihat isinya dalamnya ada apa aja dan juga dibawa pas di hari hakemnya ya. Jangan lupa untuk bawa minum di botol minum yang sudah dikasih. Untuk makanan gak usah bawa ya Kak ya. Iya. Yes, karena semua sudah di-provide dari makan pagi, makan siang dan juga snack sore nanti. Bener, komplit. Yes, jadi gak perlu takut kelaparan karena pasti kita menyediakan energi untuk kalian ya. Nah jadi dan juga nih kumpulnya jam berapa Kak? Emangnya pas Kumpulnya ada yang udah tahu jam berapa? Jam 5 pagi. Luar biasa. Luar biasa. Jam Kumpulnya jam, dengerin nih ya. Dengerin. Jam 7.30. Jam berapa? Di mana? Di mana ngumpulnya? Di sini ya, Yes, di Keris di Keris Kids. Kids ya. Jangan sampai terlambat karena kalau telat nanti kalian ketinggalan banyak keseruannya kita ya Kak ya. Bener, Yes. pasang alarm ya. Ya, jangan sampai telat dan juga jangan sampai ada yang ketinggalan barang-barangnya. Oke? Bener. Yes. Nah, siapa nih yang kira-kira udah gak sabar banget pengen ikut camp? Wih. Aku juga udah gak sabar. Yes, kita semua sudah gak sabar untuk menanti camp itu ya. Nah, coba kakak tanya dulu, udah siap semuanya? Yang siap cuma ada depan doang nih kayaknya. Sudah siap semuanya? Udah, yang di belakang belum nih, masih ngobrol kayaknya. Iya, coba give me one clap. Give me two claps. Give me three claps. Give me four awesome clap. Awesome. Oke, yuk sekarang kita sama-sama nyanyi jingle Keris Kids dengan lagunya ya. Let's go. Keris Kids, grace, grace, grace. Keris Kids, grace, grace, grace. Living under His grace. Jesus most beloved the children. We are precious in His eyes. We are Keris Kids. Keris Kids, grace, grace, grace. Keris Kids, grace, grace, grace. Keris
Kakak mau dengar lagi semangatnya yang terbaik di hari ini. Carries Kids. Aduh, kurang semangat nih kayaknya. Carries Kids. Yes, siapa yang udah siap buat mulai ibadah boleh lambaikan tangan ya. Yes, sekarang yang udah lambaikan tangan kasih tos kiri kanannya bilang happy Sunday. Oke, nah sebelum kita nyanyi, kakak mau ajarin nih ada satu gerakan di lagu ini. Oke, nanti pas kita nyanyi kita gerakin sama-sama ya. Jadi lagunya itu akan bilang refnya one way Jesus. Jadi pertama kita kasih tunjuk angka 1, kita tunjuk ke depan, one way Jesus, tunjuk ke atas. And then you're the only one that I could live for. Jadi tangan kanannya ke bawah, tangan kiri ke bawah, tunjuk depan, gulung-gulung. Bisa? Bisa? Pas refnya itu. Kalau yang pas bridge-nya ada yang tahu nggak? You are the way, the truth, and the life. Lagi. You are the way, the truth, and the life. We live, ditutup, by faith, and not by sight for you. Oke, bisa? Oke, kita nyanyi sama-sama dan gerakin gerakannya ya. Lebih semangat lagi yuk. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We live it all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We live it all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Masih semangat gak nih buat memuji nama Tuhan? Masih. Waduh, kayaknya kakak gak denger nih. Masih semangat gak nih buat memuji nama Tuhan? Masih.
Yang masih semangat, kakak mau dengar teriakan haleluya. Let's go, kita belajar sama-sama lagu baru ini ya. Tepuk tangan yuk. Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out now for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Give your hearts to come alive as we declare your praises. As we declare your praises. From the start, here we are to collaborate your love. Every heart set apart just to be where you are. And now, we're turning our hearts to you. And never stop. We'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. As we declare your praises. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Oh, this is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. As we declare your praises. Halo. Hai. Halo. Wih, kemana nih adik-adik semuanya? Coba. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semuanya buat nunduk dulu ke bawah. Nunduk dulu semua. Lihat lantainya. Iya. Kakinya udah dalam kotak semua belum? Kalau belum, coba dibenerin lagi. Kalau udah, yuk sekarang sama-sama nengok depan. Lihat depan lagi. Kalau sudah lihat depan, coba lihat kiri kanannya. Lihat kiri kanannya. Teman-temannya udah pada dalam kotak semua belum? Oke, kalau belum coba diajakin buat balik dulu ke kotaknya. Kalau sudah, yuk sekarang give me one clap. Give me two claps. Give me three claps. Give me four clap. Give me five silent clap. Shh. Oke, yuk sekarang kita sama-sama lipat tangan kita. Kita tutup mata, ikutin Kak Angel berdoa ya. Yuk ikutin aku berdoa.
Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan. atas kasih karunia-Mu. Atas kasih karuniamu. Siang hari ini Siang hari ini kami dapat beribadah. beribadah. Kami tahu Tuhan, Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang kuat, kami punya Tuhan yang Tuhan kuat, yang dahsyat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dapat menyembuhkan kami. Tuhan yang dapat menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau memuji Hari ini kami mau memuji dan menyembah-Mu. dan menyembah. Amin. Amin. Yuk kita angkat kedua tangan kita mau menyembah Tuhan pada siang hari ini. They say this mountain can be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power
God, we believe. Thank you, Lord. From the impossible, we see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Oke, sekarang saatnya kita untuk apa teman-teman? Perjamuan. Kita mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Udah belum? Oke, yuk sama-sama ikutin aku ya. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, ditombak di atas kayu salib, supaya hari ini di dalam tubuhku tidak ada sakit penyakit, dan aku percaya oleh bilur-bilurmu semua penyakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk yang udah kita angkat bareng-bareng. Ikutin aku berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Darahmu menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau kami sudah dibenarkan, artinya kami berhak untuk menerima semua berkat, warisan, orang benar, dan orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Boleh minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Shalom Charis Kids, apa kabar? Luar biasa. Apakah di sini sudah ada yang liburan semester? Saya, puji Tuhan. Siapa yang udah naik kelas? Saya. Mantap. Libur berapa bulan? 1 bulan. 2 bulan. Kayak kelamaan gak sih 2 bulan? Biasanya sebulan. Aku dulu sebulan loh. 2 bulan. Iya, semuanya libur panjang. 2 minggu, ya udah gak apa-apa. Mau sebanyak apapun libur kalian, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus nikmati. Oke, betul. Sekarang sebelum kita mulai, aku mau ajak adik-adik yang punya buku, boleh dibuka bukunya di minggu ketiga. Halaman berapa itu kalau boleh tahu? David? Itu halaman berapa tadi? Tadi, benar. Iya, itu halaman berapa? Halaman 28. Yang punya buku boleh dibuka, yang gak punya juga tidak apa-apa. Oke? Oke. Apa judulnya di situ kalau ada yang bawa buku? Doa yang sungguh, betul. Coba kita lihat dulu gambar pertama di sini. Roh Kudus, benar. Jadi selama minggu-minggu ini kita sudah belajar tentang apa? Roh Kudus. Jadi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji akan memberikan penolong yang lain, yaitu siapa? Roh Kudus. Nah coba kita next dulu nih, Roh Kudus ngapain aja sih? Roh Kudus, ada yang punya Roh Kudus gak di sini? Pasti dong semuanya punya, ya kan? Benar. Nah Roh Kudus itu tugasnya ngapain? Roh Kudus akan menolong kita dan berdoa bagi kita, membantu kita menyampaikan segala hal, terlebih untuk apapun yang kita, kita mau tetapi tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Nah, jadi misalkan nih, Roh Kudus itu
kayak apa ya? Kayak istilahnya kita misalkan contoh nih, misalkan aku lagi pengen ngegambar. Siapa di sini suka gambar? Suka kan? Nah, misalkan aku mau gambar, tapi tapi aku bingung. Aduh, aku udah banyak banget gambar, tapi aku bingung mau gambar apa yang bagus. Nah, di saat kalian bingung, kalian tanya ke Roh Kudus. Tuhan, aku bingung nih mau gambar. Tuhan, bantu aku dong supaya aku kasih ide-ide. Nah, itu kalian bisa ngomong kayak gitu. Nanti Roh Kudus yang akan bantu kamu untuk dapat idenya supaya bisa gambar. Kalau misalkan kalau di seumuran adik-adik, misalkan adik-adik lagi pengen belajar matematika siapa yang di sini matematika susah buat kalian? Nah, sekarang udah enggak bagus. Nah, bagi yang susah, kalian bisa tuh berdoa. Tuhan Yesus, tolong bantu aku untuk bisa mengerti matematika. Nah, pasti kalian akan dibantu sama Roh Kudus. Gitu teman-teman. Oke. Udah bisa apa? Bagus kalau udah bisa. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa tadi judulnya? Doa yang bersungguh-sungguh. Coba kita next gambar selanjutnya. Nah, jadi kita akan belajar di salah satu cerita Alkitab, yaitu Nabi Elia. Kira-kira ada yang tahu gak Nabi Elia itu siapa? Nabi siapa itu Elia? Namanya emang Nabi Elia, maksudnya dia siapa nih? Ada yang kenal gak? Misalkan Jokowi itu siapa? Presiden. Nah, Elia itu siapa? Ada yang tahu gak? Nabi, bener. Nah, tugasnya Nabi apa? Tugasnya Nabi adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kita akan lihat di cerita Nabi Elia ini. Coba next Kak, gambar selanjutnya. Nah, pada zaman Elia, pas Elia masih hidup, nah di situ ada seorang raja yang perbuatannya sangat apa? Sangat jahat di mata Tuhan. Nah, karena Elia ini nabi, Elia ini tugasnya untuk memberitakan kebaikan Tuhan, apa yang dimau sama Tuhan, dia mau supaya raja ini apa? Dia mau raja ini bertobat, merubah cara berpikirnya supaya enggak jahat dan berhenti melakukan perbuatan jahat, gitu. Nah, jadi si Elia ini sekali lagi mau supaya raja jahat ini tidak jahat lagi. Gimana caranya? Coba kita lihat next. Selanjutnya. Saya mau. Daripada kamu, mending kita baca bareng-bareng, oke? Aku mau suara kalian yang paling kencang. Kita mulai dari 1 Raja 17 ayat 1, oke? 1, 2, 3. 1 Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, cara Elia untuk merubah sifat jahat si raja ini adalah dengan berdoa. Nah, ini adalah berdoa yang sungguh-sungguh nih adik-adik kalau kalian bisa lihat. Di mana sungguh-sungguhnya Kak? Emang ada berdoanya Tuhan Yesus berkati, gak ada kayak gitu Kak? Nah, kita lihat di kalimat yang ini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Coba kita lihat teks dulu deh. Apa yang terjadi setelah Elia mengatakan seperti itu? Nah,
Tadi dulu. Aku jelasin dulu. Nah, jadi doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang kalau bisa aku bilang doa yang kayak memerintah gitu. Jadi yang Elia lakukan adalah memerintah. Coba Kak, sorry boleh ke halaman sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, dia bilang apa? Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Nah itu dia merintah tuh. Demi Allah yang hidup, demi Tuhan Yesus, tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Itu adalah berdoa yang sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik, let's say tadi siapa yang gak bisa matematika, yang mengalami kesulitan? Saya. Kalian bisa bilang, dalam nama Tuhan Yesus, aku pinter matematika. Kayak gitu. Itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Doa yang powerful adalah kayak gitu. Oke? Jadi doa yang sungguh-sungguh itu bukan doa yang dimana kalian merangkai kata-kata. Kayak misalkan kalian dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini, cerah sekali, engkau sangat baik. Itu boleh doa kayak gitu. Boleh, gak ada yang salahnya doa kayak gitu. Tapi doa yang sungguh-sungguh yang diajarkan Tuhan melalui kisah Nabi Elia adalah doa untuk memperkatakan. Langsung aja kalian kayak kalimat perintah. Tuhan Yesus, aku pintar matematika. Amin. Gitu. Oke? Jadi apapun yang kalian mau, apapun yang kalian doakan, kalian sebut aja langsung. Tapi kalian ngomong juga. Oke? Oke, misalkan let's say waktu itu aku punya sharing nih. Waktu itu aku lagi jalan mau ke suatu tempat. Iya boleh, let's say ke MKG. Aku lagi naik motor, terus tiba-tiba hujan. Kan kalau naik motor hujan ribet ya, benar gak? Aku harus berhenti dulu. Kalau misalkan aku bawa jas hujan, aku harus pakai dulu jas hujan. Nah, daripada aku ribet-ribet kayak gitu, aku langsung berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, aku berdoa kayak gini, dalam nama Tuhan Yesus, hujan tidak akan turun sampai aku sampai MKG. Dan kalian tahu gak apa? Dan hujan beneran gak turun. Nah itu adalah salah satu contoh doa sungguh-sungguh yang pernah aku praktekin. Nah adik-adik bisa praktekin juga dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Misalkan, kan besok kalian udah masuk kelas baru kan, udah naik kelas semua. Pasti kalian punya mimpi pengen juara 1, bener gak? Pengen juara 1. Nah kalian berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, aku juara 1 tahun ini. Nah kalian bisa kayak gitu doanya, oke? Kamu pernah juara 1? Puji Tuhan. Mantap. Benar. Mau juara berapapun kamu yang penting kamu ingat kamu adalah orang yang paling disayang siapa? Disayang Tuhan Yesus. Coba next lagi nih Kak. Tadi dulu. Ya udah boleh, sini baca. Nih teman kita mau baca nih. Oke baca yang kencang ya. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan turun pun tidak turun di bumi segala 3 tahun dan 6 bulan. Yeah, thank you. Nah, aku pengen bacain sekali lagi. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, tadi kan aku udah ngomong. Doa sungguh-sungguh adalah doa yang memerintahkan. Aku pinter dalam nama Tuhan Yesus. Hujan gak akan turun dalam nama Tuhan Yesus. Pokoknya yang kayak gitu. Nah pasti dari adik-adik akan timbul pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah, Kak itu kan Nabi. Itu kan Nabi Elia. Nabi kan statusnya dekat sama Tuhan. Lah kalau kita apaan Kak? Bener gak? Kan dia Nabi, dia dekat. Kayak misalkan pasti kalian pernah berpikir kan kalau misalkan seorang
pastor atau pendeta atau pastor Ivan lah let's say. Pasti kalian pernah mikir, oh kalau pastor berdoa pasti selalu dijawab ya. Bener gak? Pasti kalian pernah mikir gitu kan? Kalau pastor pasti selalu dijawab doanya ya. Tapi nyatanya apa? Nyatanya enggak kayak gitu teman-teman. Karena apa? Lihat di apa kalimat yang ditebelin nih. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, sama seperti adik-adik. Aku manusia, kamu juga manusia. Jadi nggak ada tuh yang namanya kayak misalkan dia lebih tinggi atau lebih rendah, nggak ada. Semuanya sama di mata Tuhan. Tapi yang membedakan apa? Imannya. Kalian harus percaya gitu. Jadi pada saat kalian doa yang sungguh-sungguh, sekali lagi, kalian percaya apa yang pengen kalian lihat gitu. Misalkan kalian percaya, oh ini gak akan hujan nih. Kalian langsung omongin, hujan tidak akan turun dalam nama Tuhan Yesus. Kayak gitu. Oke? Oke, sekarang aku mau kasih tugas buat adik-adik selama 1 minggu ini ya, 1 minggu aja. Kalian coba tes berdoa sungguh-sungguh. Yang tadi kita sudah belajar. Oke? Dalam hal apapun, berdoa itu dalam hal apapun adik-adik. Misalkan kayak waktu itu, aku lagi main game, aku berdoa. Dalam Tuhan Yesus, aku menang. Boleh kayak gitu. Jadi gak harus kayak aku lagi belajar. Gak harus. Boleh minta apapun. Oke? Boleh minta apapun. Oke? Oke, coba kita lihat dulu. Next, slide selanjutnya. Nah, tadi kamu udah. Sekarang siapa nih? Ada yang mau gak perempuan? Yang mau baca? Sepertinya ada gak? Emma? Ya udah boleh. Tadi dulu gantian. Boleh, silakan dibaca Emma. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yeay, tepuk tangan buat Emma, tepuk tangan buat Tuhan Yesus juga. Sekali lagi aku bacain, Yakobus 1:5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah jadi kalau kalian benar-benar yakin, tadi apa? Doa yang apa? Doa sungguh-sungguh adalah doa yang memerintah. Sekali lagi, doa sesungguh adalah doa yang memerintah. Jadi kalian gak perlu merangkai kata-kata lagi. Kalian gak perlu harus bagus lah istilahnya. Kalau berdoa gak perlu, kalian ngomong aja to the point apa yang kamu mau dan kamu harus imani dengan iman kepercayaan kalian. Oke? Oke, coba next slide lagi Kak. Apakah masih ada? Nah nih, berdoa yang sungguh-sungguh adalah dengan mengatakan apapun yang ingin kita lihat untuk terjadi dengan hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan begitu kita akan menerima semua yang kita doakan itu. Oke? Siapa yang dapat sesuatu hari ini? Banyak kan? Oke, yuk. Coba tadi dulu, masih ada next selanjutnya nggak nih Kak? Oke, kalau tidak ada, apa tuh? Masih ada ayat lagi? Apa emang? Itu Yakobus ini yang tadi. Oke, yuk kita sudah selesai. Sekarang aku mau ajak adik-adik lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa apa nggak usah? Nggak usah, kalian diem aja. Aku berdoa buat kalian ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh belajar bagaimana doa bersungguh-sungguh itu. Dan kami percaya kalau Tuhan Yesus sudah menaruh firman-Mu di dalam hati kami, biarlah firman-Mu tumbuh di setiap kami dan adik-adik semua. Dan dalam sebentar lagi kita akan mengerjakan aktiviti. Tuhan berkati kami supaya bisa mengerjakan aktiviti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Yeay, thank you Kak Eben. Oke, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan Juni. Jangan lupa juga untuk nantikan terus semua informasi dan update terbaru seputar Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Oke deh, buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.